Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Effendi Sudrajat. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada subuh kali ini. Pertama dan terutama sekalinya, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan fadlnya Allah, berkah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan suatu ibadah kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini semua tidak lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap salat kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan melainkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bersyukur itu disebutkan ulama kita itu ada dua. Di dalam Al-Quran itu ada namanya syukur, ada namanya syakur. Ada dua. Ada namanya syukur, dan yang kedua ada namanya syakur. Apa perbedaan keduanya? Syukur itu mensyukuri nikmat pemberian dari Allah yang baik saja, yang baik menurut kita. Dikasih nikmat sehat, kita bersyukur. Dikasih nikmat harta yang banyak, kita bersyukur. Dikasih anak yang sehat, yang soleh, kita bersyukur. Namanya syukur, Bapak Ibu. Namun ada yang kedua yang lebih hebat daripada syukur ini. Apa itu, Ustaz? Ada namanya syakur. Jadi ada syukur, ada syakur. Apa itu syakur? Mensyukuri semua pemberian yang datang dari Allah, baik itu baik ataupun buruk. Kita kecewa, kita bersyukur. Nah itu jarang orang, Pak. Jarang nggak, Pak? Jarang banget. Ketika disimpa musibah, dia bersyukur, malah dia mengucapkan alhamdulillah. Wah, itu jarang banget orang begitu. Nah inilah ciri kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditimpa musibah, dia malah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Nah ini sangat jarang orang seperti ini. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kalau orang bersyukur banyak yang bisa. Dikasih harta bersyukur, dikasih anak soleh solehah bersyukur, badan sehat bersyukur. Sudah wajar kita bersyukur kepada Allah. Tapi ada yang lebih hebat daripada syukur ini, namanya syakur. Makanya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku itu yang bisa bersyukur. Kenapa? Karena yang bersyukur ini orang yang bersyukur semua apa yang diberikan oleh Allah, baik yang baik atau yang buruk. Nah itu namanya syakur. Maka dari kita bersyukur, kita tingkatkan lagi level kita, level rohani kita ini kita tingkatkan lagi kepada bersyukur.
Ya, coba nanti ketika ada musibah, kekecewaan atau sesuatu yang tidak senang, bagi kita tidak senang mendapatkan musibah, coba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi cobaan itu pun Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak diuji, dulu kalau kita belajar di SD atau di SMP atau di SMA, nama kita tidak terdaftar di daftar ujian, Pak, ujian nasional. Kira-kira kita sedih nggak, Pak? Sedih, pasti sedih. Di dunia aja kita kalau tidak mendapatkan ujian di SMP, SD, SMA, kita sedih. Nah, ini Allah yang memberi ujian. Mestinya senang kita, bersyukur kita. Berarti kita masih dinotis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi level yang bersyukur yang paling tinggi itu namanya syakur. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat itu. Dan jika oh ya, siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ustadz kita, ya saya ini ibaratnya pengganti ya Pak ya. Karena tadi diamanahkan untuk menggantikan ustadz, ternyata ustadznya sudah datang. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Guru kita semua sudah datang. Guru kita lagi berada di luar. Kita persilahkan masuk dan kita Oh, 5 menit lagi. Lagi sarapan, Ustaz? Oh, persiapan. Enggak, kita tunggu aja, Ustaz. Kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan. Kapan-kapan kalau tidak ada Ustaz yang datang, saya yang menggantikan. Ya. Jadi ibaratnya pemain bola, pemain cadangan ya. Ya, jadi kita masuk ya. Enggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Setidaknya kita dapat pelajaran. Ada 2 ya Pak ya. Ada syukur, ada syakur. Nah, level rohani kita itu syakur. Bukan syukur lagi, harus naik lagi level yang lebih tinggi, namanya syakur. Alhamdulillah guru kita semua sudah datang. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita lanjutkan di minggu-minggu yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Selamat datang Pak Ustaz Tommy. Maaf tadi. Ustaz. Siap. Saya minum Ustaz. Panas. Bapak sekalian, sebuah pelajaran yang luar biasa yang barangkali selama ini tidak pernah kita tahu antara 3 dan 10. Baik, Ini enggak Ustaz. Mungkin juga. Beda. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya muliakan ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, Bapak Ibu hamba-hamba Allah, jamaah sholat dan kajian subuh di Masjid Jami Baitur Rahman. Juga yang saya muliakan para pengurus, termasuk guru kita ya, Ustadz Asraldi. Ustadz syukrannya, antum tadi udah ganjel pintu nih. Sebetulnya saya udah emang nggak bakal datang nih Pak. Tadi Ustadz Ajiudin ke rumah bawain mantel. Ustadz datang aja nih si bawain mantel. Ditungguin nggak? Ditungguin katanya. Ya udah saya berangkat. Iya, jadi emang di rumah nggak ada mantel. Ada mantel bocah, nggak muat saya. Ya, terima kasih banyak nih Pak Judin. Ustadz, afwan ya, ini mungkin Anda ngabisin waktu sampai jam 6 aja. Karena kan syuruk jam 6 insya Allah ya.
Baik para jamaah yang saya muliakan, jarak kita dengan bulan Ramadan Bapak Ibu tinggal bulan Februari aja. Ya, insya Allah nanti Maret awal kita akan berpuasa. Tanggal berapa kita puasa besok? Maret? Tanggal berapa? Belum tentu ya. Kenapa? Gini Bang, negara kita pakai dua metode ya. Pertama metodenya hisab, yang kedua ru'yah. Kalau hisab sih jangankan puasa besok ya. Puasa 2030 pun juga insya Allah bisa ketahuan dari sekarang ya, hisab ya. Karena kita pakai ru'yah, ya kita nunggu akhir bulan Syaban. Tapi insya Allah awal Maret kita akan berpuasa. Dengar-dengar sih puasanya bisa bareng nih. Ya, bareng insya Allah puasanya. Cuma lebarannya Pak Haji yang mungkin agak berbeda. Ya ini info aja ya. Jadi nanti puasanya bisa bareng mulainya. Begitu nanti lebaran mungkin ada perbedaan ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang barangkali ada nih yang ikut ormas tertentu nih untuk puasa atau lebaran, ikutin Pak dengan penuh keyakinan dan dengan istiqomah ya. Jangan ini, jangan apa, jangan pelin-pelan. Nanti ada orang yang kalau puasa ngambil yang belakangan aja. Lebaran duluan, tuh nggak boleh tuh. Ya, kalau emang kita yakin sama si A nih, oh dia mah lebaran hari anu dan sebagainya, ikutin aja nggak apa-apa. Ya, paling beda cuma sehari saja ya. Baik para jamaah, ini hari saya ingin menyampaikan ceramah 3 poin aja. Tadi guru kita udah menyampaikan masalah syukur ya, sama syakur tadi saya dengar tuh. Ya, gini Bapak Ibu. Kita ini kan umur udah bisa dikatakan nggak bisa dibilang muda, Pak Haji. Ya, jadi kita harus udah mulai merubah orientasi ya. Kita nanti Bapak Ibu kalau bisa mau udah mulai caper sama Allah. Udah mulai ngurangin caper kepada manusia. Emang ya? Kenapa coba? Karena gini Bapak Ibu. Caper kepada manusia itu kadang-kadang nggak ngebantu kita. Yang kedua, capek sendiri Pak. Karena boleh jadi kata kita pas nih, kata orang-orang nggak pas. Kata kita bener, kata orang-orang salah. Caper kan? Nah itu capek itu. Kalau bisa kita caper sama Allah aja Pak. Nah Bapak Ibu kalau emang pengen cari perhatian Allah sama amal kita. Ya. Kenapa? Karena Allah itu kata Rasulullah nggak mandang muka ya. Mau cakep, mau jelek, mau kaya, mau miskin gitu kan. Ya bagi Allah mah sama aja gitu kan. Apa kata Nabi? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tuh ngeliat kepada hati sama amal kita. Nah, para jamaah, ini sebelum saya masuk ke dalam masalah pengobatannya, kita sampaikan dulu ya. Ini ada 3 gejala nih, gejala 3 nih ya. Kalau kita pikir-pikir ini udah ada, berobat buru-buru ya. Berarti hati kita udah mulai sakit. Kalau dibilang mati belum, tapi udah mulai sakit nih. Ya, ini 3 nih. 3 gejala hati yang udah mulai sakit ya. Nanti cek ya. Karena kan yang tahu cuma kita doang Bang sama Allah. Ya, makanya kalau ada orang bilang datang ke rumah Ustadz, Ustadz tolong dong cek hati saya, nggak ada yang tahu ya. Cuma kita sama Allah. 3 nih Pak nih. 3 gejala hati yang udah mulai sakit ya. Apa tuh Pak Ustadz? Pertama adalah Bapak Ibu, orang yang hatinya sama dosa nggak ada takutnya. Kagak takut Bang Joki, kagak nyesel, boro-boro takut, yang ada malah cengengesan. Ya enggak? Bikin dosa begitu Bang, bukannya nyesel, bukannya takut, malah cengengesan. Romannya bangga. Udah gitu kadang-kadang bukan sekali Bang, diulang. Ya kan begitu terus. Wah, ini bahaya Pak. Kenapa? Gini Bapak Ibu. Kalau kita barangkali nggak sempat ngaji ya, maaf nih, kita punya filter satu nih untuk mengetahui itu dosa atau bukan. Apa Ustaz? Filternya adalah hati Pak. Al-ismu mahaka fi sodrika. Kata Rasul, dosa itu kata Nabi, kalau kita kerja ini, hati kita merasa nggak enak. Itu dosa namanya. Ya, tanpa ilmu pun tahu tuh ya, wah, hati gua nggak enak nih. Berarti ini dosa. Contoh nih, Ustaz. Belum lama nih Ustaz nih, ada anak remaja nih Bu, remaja nih, nanya masa begini, Pak Ustaz saya mau nanya, ya, tolong Pak jawabnya jangan pakai hadis, jangan pakai ayat, bujung deh, jangan pakai hadis, jangan pakai ayat,
pakai akal aja Pak, biar saya ngerti, gitu kan? Karena dia berkata kalau pakai ayat saya kadang-kadang suka apa iya begitu. Jadi dia nanya, jawabnya kata dia apa? Jangan pakai hadis, jangan pakai ayat. Gimana caranya ini? Udah dah, ayo silakan gimana? Pak Ustadz saya mau nanya, ini masalah remaja Pak Ustadz. Ya kenapa? Onani maaf ya. Itu dosa apa enggak Ustadz? Onani Bang Joki, tahu ora? Istimna tuh, jelas itu istimna. Apa istimna? Nikahin tangan kita Bang. Ya, itu namanya onani. Tanya tuh Raja, Ustadz dosa apa kagak? Ini kalau pakai hadis, ada hadisnya, ya kan? Kalau pakai ayat, ada ayatnya Bang. Tapi kan dikata gitu. Jangan pakai hadis, jangan pakai ayat. Bagaimana ceritanya nih? Saya kata gitu beda. Sini loh, saya kata gitu. Besok pagi, ya kan? Coba lo di depan rumah onani. Ustadz, gila kali ya. Malu saya, tuh dosa. Kata gitu. Kalau ente masih merasa dosa, merasa malu, ente onani orang lihat, itu namanya dosa. Itu hati ente bilang dosa, itu dosa. Ya kesat ya. Kalau bukan dosa, ya jangan malu-malu. Ya kan? Kata dia malu kan, nah berarti itu dosa. Padahal jelas Bang, apa kata Rasulullah? Mal'unun man nakaha iyadahu. Terkutuklah orang Bang Juki yang nikah sama tangannya ya. Jadi orang dosa nggak Pak? Dosa. Kenapa dosa? Kalau orang lihat kita malu. Tapi ada orang Pak bikin dosa kagak malu. Berarti hatinya udah mulai sakit. Ya satu tuh. Yang kedua Ji, apalagi yang kedua? Yang kedua adalah kagak fokus sama ibadah. Gelisah. Dengerin ceramah juga bawaannya bete. ya kan? Sama sembahyang maunya buru-buru mulu. Ya kan begitu. Itu indikasi tuh. Hati kita udah mulai sakit. Jadi ibadah udah nggak nikmat. Jadi kayak beban. Masya Allah. Maaf nih. Kalau yang kedua ini Pak, sering nih saya lihat nih di jemaah pengajian Pak Ji. Bener gak? Wah itu kalau kita lagi ceramah ya. Itu aki-aki ada di pojokan bawaannya ngantuk banget. Angop. Saya pikir wah ntar nih gua rapi ceramah pasti pulang dia nih. Orang ngantuk banget udah. Mata udah diem, udah merem. Ngantuk banget. Lah begitu ceramah selesai Pak Ji, ya kan? Rupanya ini sohibul hajat nyiapin makanan. Ya satu nasi uduk gitu ya. Lah yang tadi ngantuk Bang Juki, aneh kira pulang orang ngantuk banget di rumahnya. Mending amat nambah. Kita belum bangun, dia bangun duluan. Iya Bang, bangun duluan, nyendok duluan, lah banyak dia nyendoknya. Orang jadi pulang. Tadi ngantuk tuh, ya kan? Begitu rapis taklim selesai, doa selesai, makan cengar. Nah, udah nih. Ini indikasi nih, indikasi nih. Berarti emang dia kagak resep sama ceramah. Kita ceramah udah segitu ramainya itu ya, udah ngantuk baik ya. Jadi kalau ada yang ceramah ngantuk berarti berarti sakit hati lo. Iya Bang, iya dong. Kenapa mesti ngantuk? Masa kenapa sih kalau kita pas ceramah ngantuk? Pak maaf ya, itu emang udah kerjaan setan Pak Mail. Setan tuh paling kagak demen orang ngaji. Serius ini mah. Bener. Apa kata Rasulullah? Satu orang alim lebih susah ngalahinnya daripada 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Ya, kenapa? Oh, bahaya, Pak. Makanya orang kalau udah alim repot nih. Ya kan, ilmunya tinggi, ilmunya punya, susah dikalahin Pak. Makanya orang kalau mau belajar, bawaannya apa coba? Ngantuk, segen, elek, apalagi sih, Pak? Males, ya kan? Nah kadang-kadang kiai kejebak tuh ya karena dia pikir supaya jamaah nggak ngantuk itu kiai ngelepas humornya kelebihan, ya udah itu kiai berubah jadi pelawak. Nggak boleh tuh ya. Kiai mah kiai aja ya, ceramah aja ya. Kalau mau ada obat ngantuk boleh sekedarnya aja Bang ya, jangan kebanyakan nanti berubah tuh kiai jadi pelawak bukan jadi kiai. Ini gara-gara maunya pada ngantuk ya, paham nggak Mas ya? Jadi nggak fokus sama ibadah, pertanda hati kita udah mulai sakit. Sholat juga maunya buru-buru mulu. Imam di mana-mana kalau bacanya panjang orang gedegin. Hati-hati Ustaz. Kalau imam bacanya panjang-panjang, pendek-pendek banyak yang resep. Iya, udah repot banget dah. Ya makanya besok kita imam tarawih bijak-bijak aja kali ya. Karena orang kita begitu. Tapi maaf nih,
Ada sebuah masjidnya, gede ada masjidnya, maaf saya nggak sebut nama. Itu kalau bulan puasa dia punya target satu one day apa sih, satu malam satu jus gitu ya. Kalau bisa satu jus atau setengah jus. Cuma maksa Ustaz. Masa kenapa? Jadi karena imamnya kan nggak semuanya hafiz tuh, ya kan nggak semua hafiz. Kadang-kadang saya disuruh imam juga. Itu depan kita ada Quran Ustaz. Quran, gede banget tuh Quran. Jadi kata dia baca Ustaz Quran itu buat nyambung bacaan yang kemarin, gitu kan ya? Saya ogah bang. Kenapa ogah sih? Begini, kalau saya hafiz Quran gitu ya, saya lupa, ya saya tinggal balik ke Quran dong, saya baca itu kan enak Ustaz. Namanya kita udah hafal ya. Tapi kalau kita melek-melek nombok itu Al-Quran, kita baca, repot. Malah mengganggu kita punya konsentrasi. Ya nggak? Waladhdallin, amin gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil anfal. Kan nggak kelihatan sejauh ya. Ya, maaf nih Pak. Sebetulnya dalam Islam itu ketika sholat ya, yang disuruh apa? Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca aja yang gampang dari Al-Qur'an. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo kudu hatam apa? Kudu satu juz satu malamnya. Kalau imamnya hafiz semua sih bodo amat ya. Lah kalau imamnya campuran jangan dipaksain tuh. Repot ya. Kenapa? Karena pada intinya Pak maum kita nih demen ama yang bacaannya simpel, apalagi sembahyang tarawih. Tapi kalau biasa sih besok bulan puasa kita nikmati aja bang. Ya kan setahun sekali bu, ya nggak? Bapak ibu sembahyang tarawih kapan emangnya? Belum puasa doang kan? Ya, makanya besok kalau ketemu sama imam yang bacaannya agak-agak panjang bang Juki, nikmatin aja. Lu mah ngerendeng baik si Roman ya. Baik-baik ya. Yang gerendeng, yang lama imamnya, berarti hatinya udah mulai sakit. Iya, karena nggak fokus bang. Jadi Al-Quran tuh bagi dia tuh kayaknya aduh lama banget sih nih. Itu ya. Kalau misal masih normal nikmatin aja ya. Yang saya tahu sih usaha kita masih normal bacaannya, masih bagus loh, masih pas gitu ya. Ada yang panjang banget Ustaz. Ya, paham ya? Jadi nggak fokus sama ibadah, berarti hati kita udah mulai sakit. Itu yang kedua. Nah yang ketiga nih terakhir. Tadi saya nyampe udah ada yang bawa centong tuh. Emang makan apa hari ini kita? Nasi uduk. Tadi tuh ibu-ibu, Ustaz udah siapin nih. Lah, saya mau datang bukan mau nasi uduk, emang dijemput sama Judin nanti. Tiga nih Ustaz, apalagi tiga? Yang ketiga adalah terakhir, kagak kesentuh amanah sehat, selembut apapun. Wah, ini bahaya nih. Terus apa Ji? Dinasehatin Pak, udah orang kena dah pokoknya. Mau dipanggil Ustadz yang lucu, yang lemah lembut, yang ngomongnya pelan-pelan, udah nggak mempan. Ya, buat dia saat nasihat itu kayak penghinaan. Ya kan, apa lo? Emang gua nggak tahu. Nah, ada nih. Orang Pak, kalau kita nasihatin dia kata, emang apa? Emang gua nggak tahu. Berarti hatinya udah mulai sakit. Bahkan bukan mustahil ya. Ini bukannya sakit, Ustaz, udah mati. Ya kan? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya kan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, terus walahum, nah ya kan? Takutnya Ustaz. Jadi begitu dia udah masuk nasihat nih, dia nggak terima, ya kan, dia tolak, dia kagak kesentuh, jangan-jangan nih bukan sakit Bang Juki, tapi udah mulai mati nih. Ini Pak sebetulnya bahaya nih Pak nih. Ini penyakit turunan Fir'aun sama Abu Lahab. Orang kena dibilangin. Ya, jangan-jangan masih ponakan sama Abu Lahab nih. Iya Bang, iya kan? Abu Lahab itu bukan orang lain sama Nabi, mamang ya, ponakannya. Kenapa dia nolak tausiah ponakannya? Ya karena kan dia merasa lebih mulia daripada ponakan. Hati Pak. Makanya apa kata Rasulullah? Orang kalau pakai baju bagus, jangan dibilang sombong. Belum tentu sombong. Ya contoh nih, maaf, Bang Juki. Di komplek kita nih ada jamaah Bang Juki. Kalau bayang ke masjid, datang pakai mobil Ferrari. Boleh nggak Bang? Boleh nggak Pak Ji? Datang ke masjid,
Rumahnya di mana rumahnya? Pokoknya rumah dekat gitu ya. Pakai mobil Ferrari bang. Boleh nggak bang? Boleh. Emang dia punya. Ya, lah bagian baik. Kita aja yang dengki, ya kan gitu ya. Boleh. Pakai baju bagus, ya kan. Mobil bagus itu bukan sombong. Kata para ulama bagian daripada tahadus bin nikmah. Jadi boleh. Ya. Gini Pak, sombong kata Nabi gini nih. Kalau kita nih udah kagak kesentuh aman nasihat. Nah, itu dia. Batrul hak, udah nggak mau dah. Pokoknya lu bilangin gua, awas lo. Ya, gua mah nggak salah. Oh, pokoknya dia merasa terhina dah kalau dinasihatin. Ini hatinya udah mulai sakit. Nah, yang udah merasa punya 3 gejala ini, obatin buru-buru. Ya. Kemana Pak berobatnya? Ya maaf Pak, obat penyakit hati itu cuma satu. Cuma satu. Satu-satunya Pak. Siapa yang punya? Siapa dokternya? Dokternya adalah Allah. Jadi mau nggak mau nih ya, kita paksa tuh. Ya kan ibadah nggak fokus, kita fokusin. Ya, nasihat buat kita nggak suka, kita suka-sukain Pak. Bahkan baca Quran pun kalau bisa, kita lebih kepada penghayatan ketimbang jumlah ya ayat yang kita baca. Awas loh Pak. Besok di bulan puasa, apa tuh ada amalannya kan banyak baca Quran ya, itu nggak? Betul ya, baca Quran ya Pak. Tapi tidak ada keharusan mesti hatam. Kalau bisa hatam ya syukur ya. Kalau Bapak nggak bisa hatam nggak apa-apa. Karena yang Nabi suruh itu apa? Banyak baca Al-Quran. Karena gini saat banyak Pak Haji orang ngejar hatam Quran sebulan penuh belum puasa. Dia korbankan apa? Dia korbankan tajwidnya. Ya nggak? Yang tipis jadi pendek, yang pendek jadi panjang, yang tipis jadi tebal, yang tebal tipis, yang panjang dipendekin. Ngejar target hatam, bacanya belepetan, kan malah dosa. Ya, jadi besok kalau baca Quran, kalau bisa kedepankan penghayatan Pak. Itu obatnya. Emang awalnya kita nggak doyan kali ya, paksain Pak. Paksain karena obat penyakit hati cuma satu yang punya. Siapa yang bikin hati? Siapa itu? Allah. Ya kan? Banyak bergaul sama orang-orang soleh. Penting itu. Ya kan? Itu tombo hati namanya. Ya, kalau bergaul aja sih sama siapa aja boleh ya. Tapi kalau buat teman dekat sama orang-orang soleh. Insya Allah Pak. Lama-lama tuh ya kita yang ama dosa nggak ada takutnya jadi takut. Ya kan? Sama ibadah yang kurang fokus jadi fokus. Ya kan? Bahkan ama nasihat merasa lebih menerima daripada nolak. Ya ingat Allah mana kita kepada hati bukan kepada kita punya perawakannya. Paham ya? Jelas ya? Paham ya? Jelas ya? 3 gejala hati yang sakit apa tadi? Nah, ini belum makan nasi uduk udah lupa. Gimana madang ntar? Yang pertama Pak Joki apa? Ama dosa orang ada takutnya. Dosa udah nggak malu, udah nggak takut, udah cengengesan sampai dia mau bikin dosa. Itu sakit hatinya. Yang kedua, kagak fokus sama ibadah. Ibadah jadi beban. Ya berat banget dah. Yang ketiga, nggak kesentuh amanah sehat. Ini kalau kita rasakan seperti itu, 3 tadi ada nih. Oh, berarti fix. Hati kita mungkin belum mati ya, tapi udah mulai sakit. Berobat buru-buru. Ya, deketin Allah. Ya kan, baca firmannya gitu kan, insya Allah Allah kasih kesembuhan kepada kita ya, amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, nanti bulan puasa pulau semua ada atau gimana? Bisa ada bisa enggak? Ya, karena jarak kita puasa tinggal besok doang nih ya. Ada ya, ya terserah. Kalau emang ada kita insya Allah siap saja insya Allah ya. Jadi Maret kita puasa ya insya Allah Pak ya. Semoga kita ada umur ya Pak, ada umur ya, sehat badan ya, ada niat untuk puasa Ramadan seperti biasa. Amin ya. Karena ada juga Bapak Ibu orang yang umurnya ada masih hidup, badannya sehat ya, ada orang gitu kan, tapi niatnya nggak sampai. Apa tuh Ustaz? Ya nggak puasa Ramadan ada Pak? Oh banyak. Banyak bang. Kagak puasa, sehat, ya masih hidup pasti dong. Kagak ada niat bang, kagak puasa Ramadan tanpa ada uzur. Dosa nggak bang orang begitu bang? Dosa nggak? Dosa. Itu namanya termasuk mengingkari rukun Islam. Dosa besar. Ya, sebetulnya apa? Orang yang kagak puasa Ramadan sebetulnya jangan ikut lebaran.
Bener, Sat. Pak maaf yang Lebaran itu sebetulnya hadiah dari Allah ya. Buat siapa tuh? Buat yang sebelum penuh pada puasa. Tuh Lebaran tuh dikasih hadiahnya. Jadi kalau ada orang yang puasa kagak, sembahyang kagak, terawih kagak, Lebaran repot, ini sama aja kayak bocah ya 17-an, lomba balap karung nggak ikut, lomba apa lagi bang, makan kerupuk nggak ikut, lomba joget balon nggak ikut, lomba apa lagi sih bang kalau 17-an, apa tuh itu gigit sendok pakai gundu gitu ya nggak ikut, lomba nggak ikut nih, begitu hari dibagiin minta dibagi lah, bagaimana ceritanya itu? Atau ada orang barangkali bocah nih ya, kuliah kagak, daftar kuliah kagak, bikin skripsi kagak, begitu besok UIN mau wisuda, datang ke UIN dia bawa toga, minta di wisuda, boleh nggak bang? Kira-kira bang? Nggak bisa. Ya puasa dulu yang benar ya, baru kita Lebaran kan begitu. Ya hati-hati ya, banyak bu, banyak banget dah orang-orang yang pada nggak puasa. Naudzubillah, itu dosa besar. Ya kecuali kita sakit ya, sakit atau safar ya kan jalan jauh itu boleh tuh kita nggak puasa. Itu pun 3 syarat ya bu, bapak. 3 syarat ya. Kalau bapak ibu nanti safar nih di bulan Ramadan, 3 syaratnya kalau pengen nggak puasa. 3 syaratnya. Pertama, tujuan safarnya bagus. Jadi kalau safarnya jelek tujuannya, ya itu nggak boleh. Yang kedua, jaraknya Pak Haji, paling sedikit 90 kilo. Dari sini kemana tuh? Dari mana Sat? Dari Jakarta kemana tuh 90 kilo? Pokoknya paling sedikit 90 kilo, ya kan? Yang ketiga nih Pak, penting nih, apa yang ketiga? Dalam perjalanan kita mengalami kesulitan dan kepayahan. Tuh baru boleh nggak puasa. Sekarang Pak Ji, sekarang Bapak Ibu, orang pulang kampung jangan dulu buka puasa atau jangan dulu nggak puasa. Kenapa? Biar tujuannya bagus, ya Sat ya, jaraknya jauh, kadang-kadang kesulitannya nggak ada. Ya kan? Contoh aja coba, kalau kita pulang kampung atau ke Surabaya dah, ya naik pesawat, nggak sampai 2 jam Sat. Capek nggak Bu? Kira-kira Bu naik pesawat? Capek nggak mak? Ya mak, duduk doang juga, duduk, tidur, melek-melek udah nyampe mak ya kan? Nggak capek, ya kan? Nggak payah, berarti nggak masuk tuh untuk buka puasa. Makanya sekarang kalau pulang kampung lihat dulu, ya kan? Ada nggak disuruh kepayahannya? Kalau nggak payah-payah, jangan dulu buka. Karena masyakoh itu termasuk syarat untuk berbuka puasa, karena kita nggak kuat. Ya, sekarang mah orang pulang kampung ke Surabaya, ke Makassar naik pesawat, nggak sampai setengah hari, nggak sampai 3 jam sampai. Nggak capek ya, kecuali barangkali pulang kampung ke Makassar, antum Ustaz, pulang kampung mana Ustaz? Antum besok? Padang, antum berenang tuh, nah itu jangan puasa Ustaz. Ya, kalau naik pesawat sih sampai ke Padang cuma sejam ya, Padang ya, sejam berapa? Jam setengah kan, nggak capek, jangan dulu buka puasa, karena masyakohnya nggak ada. Tapi ke Tanah Abang, boleh jadi kita barangkali bisa buka puasa kalau emang kita barangkali payah di perjalanan nih, kata emak-emak yang suka Tanah Abang nih, wah Ustaz kalau kita belajar ke Tanah Abang, perjuangan banget dah dibilang, katanya di kereta kita juga capek gitu kan, belum belanja. Dia bilang lah Bu, sekarang mah zaman canggih, jangan begitu dong, telepon si Uni ya kan, minta dulu katalognya ada barangnya enggak ya kan, kalau ada kita pesen, besok tinggal ngambil Tanah Abang, begitu ya. Karena banyak orang bilang orang yang pada ke Tanah Abang itu bikin capek bukan belanjanya bang, apa jawabannya? Kelilingnya, sono kemari gitu ya kan. Nah itu makanya kita siasati, walaupun itu boleh karena kita sakit, kita sampai muntah-muntah kecapean, itu kayak orang sakit tuh ya. Cuma kalau begitu kita akalin, berarti belanjanya jangan di bulan Ramadan, baju kia bulan Sya'ban belanjanya tuh, jadi kita enak, udah tahu awak ringkih, daya tahan lemah, bulan puasa 4 kali ke sono belanja banyak-banyak, asa pulang jebol ya. Benar sih, emang ada masyakoh, tapi kebangetan diada-adakan ya. Paham ya? Tas ya? Jadi insya Allah ya, sehat semuanya besok, insya Allah sehat, panjang umur, ada niat, kita bisa kembali puasa Ramadan ya. Semoga besok puasa Ramadannya lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, para jamaah saya kira itu. Ada yang mau disampaikan? Mana Bang Haji Udin? Oh ya ada ya. Ngantri mantol dia.
Ustaz saya jemput ya, alhamdulillah dijemput. Dia terima mantel sama dia. Ya dah. Jelas ya Bu semuanya? Jelas ya? Oke. Kalau jelas Ustaz, berarti kita tinggal doa. Doa kita menikmati jamuan. Ya tadi udah ada yang bawa sendok panjang apa itu kayak ada kuah-kuah gitu dah. Ya Pak Haji. Begitu saya. Kalau saya nyampe, oh saat nih udah ada giniannya. Apaan itu? Terserah apa kita syukuri ya Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah apa namanya ada jamuan buat kita ya. Halo. Satu nih Pak, ada yang mau nanya. Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Saya tanyakan ada begini. Kalau tidak melihat potonganmu, Betul. kalau tidak melihat hartamu, Ya. yang harus dilihat adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Itu yang ditanyakan itu di surah apa itu? Iya, baik. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak, itu bukan ayat ya. Itu hadis Nabi, riwayatnya Imam Muslim. Jadi kalau mau dicek silakan ada dalam kitab Sahih Muslim ya. Ini hadisnya begitu, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak mandang wajahmu, potonganmu yang gagah perkasa kayak gitu kan. Wala ila adsamikum, juga nggak kepada kita punya perawakan ya kan. Bahkan dikatakan juga nggak kepada status sosial kita. Walakin Allah kata Nabi, tapi Allah lebih fokus memandang kita gitu ya kepada kulub ya, hati dan amal kita ya. Ada orang bilang begini, ila kulubikum. Wah, ada sambungannya tuh, kulubikum wa amalikum. Karena gini Pak, ini ada orang konyol banget ya. Udah katanya nggak usah pakai hijab, perempuan mah yang penting hatinya. Bahaya nggak tuh? Bahaya tuh. Udahlah nggak usah pakai sembahyang ke masjid, yang penting hatinya. Repot kan? Ada sambungannya tuh. Kulubikum, hati sama amal. Itu banyak orang begitu Bang bilangnya. Udah katanya gak usah pakai repot-repot, gak usah pakai sembahyang masjid, yang penting hatinya bener. Lah, udah gak usah pakai jilbab perempuan, yang penting hatinya bener. Tambahin tuh Pak, ada sambungannya tuh. Kulubikum, hati sama amal kita. Dan itu ada di hadis Nabi, bukan ayat ya. Jadi hadisnya ada di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih pastinya. Ini tentang masalah Allah memandang kita lebih kepada hati sama amal kita. Jadi bagi Allah kan sama aja ya. Apa sih namanya? Yang paling utama adalah yang paling bertakwa gitu kan. Bahwa yang paling bagus atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Jadi hadis itu ya, bukan ayat, itu hadis adanya di kitab Sahih Muslim ya. Silakan dicari aja kalau yang nanti mau ketemu hadisnya. Paham ya? Oke. Ya udah Bapak Ibu, udah siap ya? Kita baca doa dulu deh sementara ya. Terima kasih Pak Judin udah jauh-jauh nganterin mantel buat saya datang kemari, alhamdulillah masih ada. Karena sekarang subuh kan jam berapa sih? 4 ya, 4:39. Ya, jadi hampir jam 5 ya. Syuruk jam 6, makanya kita masih keburu karena syuruk jam 6 sekarang ya. Ya Bapak Ibu, kita baca doa ya. Pertama sih terima kasih banyak, ini saya ditunggu, alhamdulillah terima kasih banyak. Pak Judin terima kasih tadi udah dijemput dibawain mantel, alhamdulillah. Ustaz Asraldi, makasih ya. Antum udah tadi ganjel pintu. Kalau antum nggak ada, mah bubar kalau jemaah. Alhamdulillah, terima kasih. Yuk kita baca doa sama-sama. Semoga Allah berkahi Baitur Rahman. Amin. Allah berkahi juga pengajian kita, pengurus-pengurus kita. Allah berkahi juga komplek di mana ada Baitur Rahman. Semoga menjadi wilayah yang aman, tentram, nyaman. Baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Bibarakati ummil kitab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya salam, kita baca doa kafaratul majlis ya, untuk menghapus dosa kita di majlis ini. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepat jam 6 ya, rapi pengajian kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu kita bablas kosong. Begitu lepas dari itu tuh di klub depan agama, semua sampai Lebak Bulus lancar, kenceng mobil. Biasanya pas tengah-tengah jalan. Pinggir. Cuma itu nyita. Nama truk ini kan Ada 6. Jadi mobil sudah sedikit ya. polisi doang yang jaga. Nah, seluruh polisi siapa mau mindahin? BL segitu banyak. Itu bakal asli. Ampun. Terima kasih. Boleh nambah Pak yang masih ada? Ini masih ada nih Pak. Oh. Ada plastik waktu mau pulang. Saya kalau kacang hijau ini enak kalau udah dingin ya, kalau asli. Oh. Itu nggak pakai es ya? Masih brand? Pasti didinginin aja. Jadi dulu kan emang ada namanya es kacang hijau.